Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi. Secara definisi, fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan syarat setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, kita lihat ke diagram panah yang pertama. Nah, syarat fungsi itu jadi yang himpunan A itu tidak boleh bercabang. Nah, di sini himpunan A ada yang bercabang yaitu B, berarti ini bukan fungsi. Kita lihat ke contoh yang kedua. Nah, di sini juga sama, ada himpunan A yang bercabang yaitu C, berarti ini juga bukan fungsi. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Kita lihat di sini semua himpunan A itu tidak bercabang dan semuanya terpetakan ke B. Maka ini merupakan fungsi. Untuk sifatnya ini adalah fungsi injektif atau satu-satu. Definisinya, jika fungsi f A ke B dan setiap B elemen B hanya mempunyai satu kawan di A, maka fungsi itu disebut fungsi injektif. Nah, dari diagram panah ini untuk domainnya atau daerah asalnya itu adalah himpunan A, yaitu A, B, dan C. Sedangkan untuk kodomainnya atau daerah kawan itu adalah himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan untuk ranknya atau daerah hasilnya yaitu 2, 3, 4. Jadi untuk rank itu adalah himpunan B yang terpetakan dengan A. Jadi untuk fungsi injektif, semua A-nya atau domainnya itu terpetakan 1 ke B, dan yang B-nya juga tidak bercabang. Meskipun di sini ada anggota B yang tidak dipetakan, tidak apa-apa. Yang penting yang lainnya tidak ada yang bercabang. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, di sini semua anggota A terpetakan 1 ke B. Jadi anggota A-nya tidak ada yang bercabang, berarti ini merupakan fungsi. Untuk sifatnya ini adalah fungsi surjektif atau onto. F jika A ke B disebut fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan B atau RF sama dengan B. Oke, dari diagram ini kita lihat semua anggota B terpetakan ke A. Nah, di sini tidak apa-apa meskipun B ada yang bercabang. Yang penting semua anggotanya terpetakan. Dari gambar tersebut bisa dilihat domainnya adalah A, B, C, D. Kodomainnya adalah 1, 2, 3 yang ini. Sedangkan untuk ranknya adalah 1, 2, 3. Dengan kata lain, fungsi surjektif atau onto itu kodomain sama ranknya sama 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini lihat semua himpunan A terpetakan 1 ke himpunan B. Jadi ini merupakan fungsi. Untuk sifatnya ini merupakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Definisinya, jika suatu fungsi bersifat injektif sekaligus surjektif, maka fungsi itu disebut fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Kita lihat di sini semua A terpetakan, yang B juga semuanya terpetakan, dan tidak ada yang bercabang. A tidak ada yang bercabang, B juga tidak, dan tidak ada himpunan B yang tidak terpetakan. Berarti ini adalah fungsi bijektif. Domainnya A, B, C, kodomain dan ranknya 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke cara menyatakan fungsi. Ada 3 cara menyatakan fungsi. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan grafik kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh, suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan 2x ditambah 1
dengan daerah asalnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan 1, tentukan daerah hasilnya. Pertanyaan yang kedua, nyatakan himpunan pasangan berurutnya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah gambarlah grafik Kartesius dan diagram panahnya. Oke, dari soal diketahui bahwa fungsinya adalah f(x) sama dengan 2x tambah 1. Jadi kita bisa tuliskan fungsi f memetakan x ke 2x tambah 1. Atau seperti ini. Kan fx. Kalau fx-nya itu daerah asalnya x, maka rumusnya itu 2x tambah 1. Berarti kita tuliskan ini. Yang tadi daerah asalnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau daerah asalnya 0, maka di sini x-nya kita ganti dengan 0. Jadi 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0, 0 tambah 1 hasilnya 1. Yang ini juga sama. Kita ganti x-nya dengan 1. Berarti 2 dikali 1 ditambah 1. 2 kali 1 itu 2 tambah 1, jadi hasilnya 3. Ini juga sama, berarti 2 dikali x-nya ganti dengan 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 2 itu 4 tambah 1 sama dengan 5. Lanjut, ini juga 2, berarti x-nya ganti dengan 3 tambah 1 sama dengan 2 kali 3, 6 tambah 1 hasilnya 7. Lanjut, berarti 2, x-nya ganti dengan 4 tambah 1 sama dengan 2 kali 4 itu 8 ditambah 1 hasilnya jadi 9. Nah, berarti di sini daerah hasilnya atau ringnya yaitu hasil yang tadi 1. Jadi ringnya itu hasil yang tadi 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita tuliskan di sini 1, 3, 5, 7, 9. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang B. Nyatakan himpunan pasangan berurutnya. Jadi kita pasangkan yang ini, berarti 0 dengan 1. Berarti di sini HP-nya 0,1. Kemudian yang 1 dengan 3, 1,3, berarti 2 dengan 5, kemudian 3 dengan 7, dan 4 dengan 9. Nah, itu untuk jawaban yang B, berarti 0,1, 1,3, 2,5, 3,7, dan 4,9. Nah, lanjut ke diagram panah. Nah, untuk diagram panah tadi kan daerah asalnya itu 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis di sini 0, 1, 2, 3, 4. Untuk daerah hasilnya tadi yang ringnya itu 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Oke, untuk diagram panahnya kita tinggal tuliskan tadi domainnya atau daerah asalnya 0, 1, 2, 3, 4. Dan untuk daerah hasilnya atau tadi yang hasil fx-nya itu 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian dipasangkan ya seperti ini. Kita lanjut ke grafik Kartesius. Sama saja, berarti tinggal kita pasangkan. Nah, di sini yang x itu untuk domainnya. Nah, untuk y itu daerah hasilnya atau fx-nya. Ya. Dituliskan di sini tadi kan daerah asalnya 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk daerah hasilnya nanti ke atas. Tadi kan dipasangkan 0 dengan 1. Nah, karena 0 di garis ini berarti titiknya adalah di sini. 0,1 berarti di sini.
Kemudian 1 ke 3, kita hubungkan 1 dengan 3. Kemudian 2 ke 5. Oke, 2 dengan 5. Oke, kalau mau lebih rapi berarti harus pakai penggaris ya. Kemudian 3 ke 7. Kemudian 4 ke 9. Oke, selesai ya. Ini grafik kartesius. Ini diagram panah. Kemudian himpunan pasangan berurutnya yang ini. Oke, cukup sekian materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.